Salam sehat, salam harmoni. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan memberikan materi yang berupa pengaduan konsumen. Di sini merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan konsumen yang diampu oleh Ibu Diah. Perkenalkan, saya Lepudeka Yurneningsih dari Alih Kredit. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah seseorang yang membeli barang jasa yang mana akan digunakan untuk dirinya sendiri ataupun dijual kembali. Oke, di sini saya menjelaskan tentang konsumen yang baik. Yang pertama adalah sadar ketika membeli, sadar ketika menggunakan barang dan jasa, sadar ketika membuang bekas penggunaan barang yang dibeli, yang di sini disebut dengan mata seorang konsumen. Oke. Pembagian konsumen di sini ada 3. Yang pertama adalah konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna atau dan pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua, konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi produsen menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya atau distributor dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. Yang ketiga adalah konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Oke. Kita akan dalam materi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu cara melakukan pengaduan, kemudian jenis barang dan jasa, dan yang ketiga yaitu bagaimana tindak lanjut atas pelaporan ataupun pengaduan daripada konsumen. Cara melakukan pengaduan konsumen di sini kita bagi menjadi 2. Ada 2 hal yang harus diperhatikan ketika konsumen membuat pengaduan. Yang pertama yaitu konsumen harus merumuskan terlebih dahulu hasil apa yang diharapkan dari sebuah pengaduan konsumen. Dari hasil tersebut baru konsumen memutuskan harus mengadu ke mana. Di sini saya berikan contoh yaitu hal hasil yang akan diharapkan. Misalnya, polisi mengambil langkah hukum terhadap pelaku usaha, bentuk tindakan atau aksi, membuat laporan pengaduan ke kepolisian. Yang hasil yang diharapkan, pelaku usaha dikenakan sanksi, bentuk atau tindakan atau aksi dari konsumen tersebut yaitu membuat laporan atau pengaduan kepada polisi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, konsumen mendapat kompensasi finansial, bentuk atau tindakan atau aksi dari konsumen tersebut yaitu membuat pengaduan ke BPSK, membuat pengaduan ke LPKSM, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Yang keempat, hasil yang diharapkan, pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi, bentuk tindakan atau aksi dari konsumen yaitu membuat pengaduan ke lembaga otoritas tertentu. Contohnya seperti penyalahgunaan ataupun pembuatan obat. Nah, obat yang digunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, misalnya seperti itu. Maka bisa melakukan pengaduan ke BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang plus minus saluran pengaduan konsumen. Salah satunya yaitu tempat pengaduan. Yang pertama, Departemen Kementerian Teknis. Kelebihan di sini, institusi formal yang mempunyai kompetensi di bidang tertentu. Dalam beberapa kasus ada kontak pos khusus pengaduan konsumen. Kelemahannya di sini, belum semua dokumen perizinan dikeluarkan Departemen Teknis Divisi Petugas yang secara khusus menangani pengaduan belum ada atau terbatas. Belum ada standar baku mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Oke, setelah
setelah kita membuat analisis atau harapan yang ingin dicapai, kemudian aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh konsumen, maka ada beberapa tempat pengaduan konsumen. Nah, di sini dijelaskan yang pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri. Konsumen yang membeli barang dan jasa bisa langsung melakukan kontak kepada pelaku usaha tempat konsumen membeli barang dan jasa. Kemudian kalau tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, maka bisa dilakukan lewat surat pembaca, yaitu bisa melalui media cetak, media ataupun media sosial. Yang ketiga, LPKSM. Di sini konsumen bisa mengadukan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan iklan atau ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan jasa, yang mana Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini merupakan lembaga yang diakui oleh pemerintah. Contohnya, salah satunya adalah YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, yang terakhir, konsumen bisa melakukan pengaduan langsung lapor ke kepolisian. Nah, dilihat dari kesimpulan di atas bisa disampaikan sebagai berikut. Sampaikan laporan ke salah satu dari 4 pengaduan konsumen yang saya sebutkan di atas, kemudian uraikan pokok permasalahan secara lengkap, jelas dan kronologisnya, sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan, gunakan bahasa baik dan benar, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, lampirkan bukti-bukti pendukung apabila tersedia, kemudian konsumen bisa lapor. Oke, kita akan membahas setelah kita membahas tempat pengaduan dan cara pengaduan konsumen, kita akan membahas ke hal yang kedua, yaitu jenis barang dan jasa apa saja yang bisa diadukan. Barang dan jasa yang bisa diadukan berasal dari barang dan jasa monopoli. Ketika konsumen tidak merasa puas terhadap barang dan jasa tersebut, nah di sini salah satu barang yang bisa diajukan yaitu monopoli, barang dan jasa monopoli. Barang dan jasa monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing kompetitor. Di sini saya sebutkan contohnya badan usaha milik negara, misalnya Pertamina, PLN, dan PDAM. Ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dari bahan bakar, listrik, dan persediaan air bersih masyarakat. Yang kedua adalah barang jasa yang diadukan berasal dari barang jasa bukan monopoli, berasal dari barang dan jasa perbankan, seluler, elektronik, toko, dan supermarket, asuransi, jasa pengiriman, undian atau hadiah, otomotif, transportasi, periklanan, makanan, pendidikan, dan perumahan. Nah, setelah kita melihat barang dan jasa yang bisa diajukan, maka kita melanjut ke hal ketiga, yaitu penyelesaian pengaduan. Yang pertama, pelaku usaha. Pengaduan ke pelaku usaha penting dilakukan konsumen terlebih dahulu karena dalam banyak kasus sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha berawal dari buruknya komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk minimnya pemahaman konsumen tentang produk yang dikonsumsi. Persoalan disinformasi antara konsumen dengan pelaku usaha acap kali dapat diselesaikan dengan mengadu langsung ke pelaku usaha tanpa perlu ada bantuan atau intervensi pihak ketiga. Surat pembaca. Tindak lanjut dari cara pengaduan lewat surat pembaca yaitu cukup efektif bagi pendidikan konsumen. Dengan menulis pengalaman buruk konsumen di surat pembaca, diharapkan pembaca lain lebih hati-hati dan tidak terperosok ke lubang yang sama menjadi konsumen teraniaya.
Sebagai catatan, cara ini disarankan setelah konsumen mengadu ke pelaku usaha, tetapi tidak ada respon, atau ada respon tetapi jawaban pelaku usaha tidak mencerminkan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Saya lanjutkan ke nomor 3, yaitu LPKSM. Penanganan tindak lanjut LPKSM yaitu salah satu contohnya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, adalah penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim pengaduan dan hukum YLKI dengan melakukan pengiriman surat atau email terusan dalam bentuk permintaan klarifikasi dan atau tanggung jawab terkait pengaduan yang disampaikan konsumen dengan waktu tindak lanjut paling lama 21 hari kerja setelah data pengaduan lengkap. Tindak lanjut YLKI tidak dapat dilakukan selanjutnya melalui telepon atau datang langsung kecuali jika mendapat persetujuan terlebih dahulu dari tim pengaduan dan hukum yang menangani. Jawaban dari pelaku usaha dari pihak YLKI segera melaporkan ke konsumen. Namun, jika dalam tanggapannya tidak sesuai harapan ataupun tidak memberikan solusi untuk selanjutnya, maka YLKI menyerahkan ke konsumen untuk penyelesaian masalahnya. Yang keempat yaitu kepolisian. Tindak lanjut dari pengaduan konsumen ke kepolisian, yang mana laporan atau pengaduan ke kepolisian yang dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah hukum polisional hingga korban tidak berjatuhan lagi. Dalam kasus makanan tercemar, dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian, petugas kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap produk sejenis yang masih beredar di pasar, sehingga kepentingan masyarakat terlindungi dari dampak buruk produk tercemar tersebut. Oke, setelah penjelasan tadi, maka saya bisa simpulkan di bagian penutup, yaitu perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen ketika menemukan hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa melakukan pengaduan dengan cara merumuskan hasil apa yang diharapkan dari sebuah pengaduan konsumen. Dari hal tersebut baru konsumen memutuskan harus mengadu kemana. Konsumen bisa mengadu ke 4 tempat, yaitu pelaku usaha itu sendiri lewat surat pembaca YPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat seperti contohnya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau lapor ke kepolisian. Pengaduan yang dilakukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian presentasi saya hari ini tentang pengaduan konsumen. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita bahas bersama. Terima kasih. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.